Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya Dr. Siu Nan Sen Liao menyambut Anda dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan dimanapun Anda berada pada malam hari ini, bersiaplah untuk kita membahas firman Tuhan bersama, terutama di dalam kitab Kejadian. Pada malam hari ini ya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingin untuk belajar lebih dalam lagi kebenaran-kebenaran yang kita hargai dengan sangat tinggi, sehingga kita namakan program ini Mutiara Kebenaran. Baiklah Bapak Ibu pendengar yang saya kasih Tuhan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan acara ini, ketahuilah bahwa kita mulai dari kitab Kejadian akan membahas seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan biasanya kita akan menghabiskan satu pasal dalam satu kali pertemuan, atau sekitar 1 jam, setengah jam sampai 1 jam, bervariasi ya. Kira-kira waktunya setengah sampai 1 jam, dan itu akan kita habiskan untuk membahas satu pasal. Biasanya kalau pasalnya terlalu pendek, mungkin kita akan kembangkan menjadi 2 pasal. Tetapi untuk kitab Kejadian rata-rata memang satu pasal kita habiskan waktu sekitar 40 sampai 50 menit, kira-kira seperti itu. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai ke dalam pembahasan Kejadian pasalnya yang ke-45. Dan mari saya ajak kita bersama untuk membuka Alkitab kita ke dalam Kejadian pasal yang ke-45. Dan untuk mendapatkan efek yang maksimum dari pembelajaran ini, silakan membuka Alkitab bersama dengan saya ya, agar Anda bisa ikut membaca bersama dengan saya. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan membukakan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur dan hormat layak kami agungkan kepadamu, karena Engkaulah yang memang telah menuliskan firman-Mu yang sempurna bagi kami untuk menjadi penuntun bagi hidup kami. Terutama dalam kitab Kejadian ini ya Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi cukup lama yang lalu, yang menggambarkan kasih setia-Mu kepada umat-Mu, yang menggambarkan juga bagaimana campur tangan-Mu dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan manusia bergulir di depan mata kami melalui halaman-halaman kitab suci. Biarlah kami dapat merenungkannya, menarik pelajaran daripadanya, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami landaskan dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Kejadian pasal yang ke-45, mari kita buka bersama ya. Kalau ada Alkitab dekat Anda, kita baca bersama. Tentu kalau Anda sedang melakukan pekerjaan seperti menyetir ya, Anda jangan membaca Alkitab bersama dengan saya, tapi silakan mendengarkan dengan baik-baik. Kejadian pasal yang ke-45, kita lihat dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga saya bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Sedikit latar belakang harus kita ulang di sini. Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir 22 tahun yang lalu karena iri dan dengki. Dan selama di Mesir, Yusuf telah mengalami berbagai hal, mulai dari dimana dia dijual menjadi seorang hamba, tetapi dia bisa berhasil bangun dan bangkit dan menjadi hamba kepercayaan. Tapi kemudian dia difitnah oleh istri tuannya, difitnah ingin mencoba memperkosa dia, padahal istri Potifar lah yang telah selama ini mencoba untuk menggoda Yusuf ya. Namun demikian, tentu Yusuf dalam posisi kalah dan dia harus dilemparkan ke dalam penjara, dan dia berada dalam penjara sekian tahun lamanya. Nah, ini semua tentunya merupakan hal-hal yang sangat menyedihkan hati Yusuf ya. Tetapi Yusuf dalam kesemua hal itu tetap
bisa melihat campur tangan dan kerja Allah, dan dia tetap tidak menyalahkan Allah. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yehova yang telah dia kenal dari sejak masa kecilnya. Dan akhirnya dia menjadi penguasa Mesir karena dia bisa menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan benar, 7 tahun kelimpahan berlalu, di mana Yusuf diangkat sebagai orang kedua, berhasil mengumpulkan gandum dan bahan makanan yang banyak tak terhitung di Mesir, sehingga mereka siap menghadapi 7 tahun kelaparan. Dan pada 7 tahun kelaparan itulah semua orang dari segala negeri datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan Yusuf menjualnya, dan termasuk akhirnya saudara-saudara Yusuf kembali menghadap dia, walaupun mereka tidak tahu bahwa penguasa Mesir itu adalah Yusuf, tapi mereka datang menghadap kepadanya untuk membeli bahan makanan. Dan Yusuf segera mengenali mereka. Tetapi kita baca dari pasalnya yang ke 43, dari pasal yang ke 42, 43, 44, Yusuf tidak segera memperkenalkan diri kepada mereka. Mengapa? Karena ia ingin mengetahui, ingin mengetes mereka. Dia ingin tahu seperti apa mereka. Apakah mereka masih orang-orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati dan dengki, yang telah menjual dia 22 tahun yang lalu. Dia ingin tahu apakah mereka juga jahat kepada adiknya Benyamin dan lain sebagainya. Sehingga ia memberikan berbagai ujian kepada mereka. Yang pertama, dia menyuruh mereka untuk memanggil Benyamin. Dia ingin tahu bagaimana mereka memperlakukan Benyamin. Kemudian dia mengetes bagaimana sikap mereka kepada Benyamin ketika melihat Benyamin diberikan makanan yang lebih dan lain sebagainya. Itu mereka bisa berhasil lalui. Kemudian tes yang paling terakhir adalah bagaimana dia menjebak Benyamin sehingga Benyamin tertimpa masalah. Apakah saudara-saudaranya rela dan ingin untuk menolong Benyamin? Dan di pasal 44 kita sudah baca bagaimana Yehuda sebagai tipologi dari Kristus, nenek moyang Kristus, yang menggambarkan ciri kekristusan, yaitu dia rela menggantikan Benyamin dihukum. Dan dia memohon hal itu kepada Yusuf. Dan kita lihat akhirnya saudara-saudara Yusuf berhasil melewati semua tes. Bukan saja mereka berhasil melewatinya, mereka bahkan melewati tes-tes itu dengan nilai yang gilang gemilang. Dan Yusuf tentunya dapat menyadari bahwa orang-orang yang berdiri di hadapan dia adalah orang-orang yang telah berubah. Mereka masih saudara-saudaranya, tapi mereka bukanlah orang-orang yang sama 22 tahun yang lalu, yang penuh dengan kebencian dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menghadapi bahaya bersama, mereka telah memiliki iman yang benar. Mereka kini siap untuk menjadi nenek moyang dari suku-suku Israel. Mereka adalah orang-orang yang telah berubah sama sekali. Dan sedemikian terharunya Yusuf pada saat itu, dan emosinya memuncak bagaimana dia melihat bahwa saudara-saudaranya dulu rela membunuh dia, tetapi kini mereka rela mati untuk Benyamin. Ini merupakan suatu perubahan yang drastis, dan Yusuf begitu terharu sehingga saudara yang kasih Tuhan, dia menangis keras-keras. Dia mulai berseru dan dia berteriak, suruhlah keluar semua orang dari sini. Dia tidak dapat tahan lagi, saudara yang kasih Tuhan. Dia telah melihat tangan penyertaan Tuhan, dan semua yang dialami oleh saudara-saudaranya telah dipakai Tuhan untuk membentuk mereka. Bahkan ujian-ujian yang diberikan oleh Yusuf pun telah berhasil untuk menyatukan mereka, telah berhasil untuk membuat mereka semakin sadar akan dosa-dosa mereka, membuat mereka semakin bergantung kepada Tuhan untuk menolong mereka. Dan kini mereka, saudara-saudaranya, berhadapan dengan dia tidak dapat lagi tahan, dan dia ingin segera memeluk mereka. Tapi tentunya pertama-tama bahwa reuni mereka adalah reuni yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain, dan dia menyuruh hamba-hambanya keluar. Dan mungkin ada sebagian dari hambanya yang tidak begitu setuju dengan tindakan keluar itu. Toh mereka tidak tahu siapa orang-orang Kanaan ini, maka mereka akan mencelakai Yusuf dan lain sebagainya. Tetapi karena perintah Yusuf begitu mendesak, maka mereka buru-buru keluar semuanya. Dan pada saat itulah saudara yang kasih Tuhan, sambil menangis Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, katanya, akulah Yusuf. Saudara yang kasih Tuhan, betapa syok saudara-saudaranya. Betapa kehilangan kata-kata mereka. Kita mencatat bahwa mereka tidak berbicara sampai cukup lama sesudah itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya bisa membayangkan
betapa dalam imajinasi mereka yang paling liar sekalipun mereka tidak pernah menduga bahwa orang yang berdiri, penguasa Mesir yang telah begitu angkuh di hadapan mereka, yang telah sedemikian berkuasa atas hidup mereka, ternyata adalah adik mereka yang telah mereka jual, yang mereka kira sudah mati. Dalam imajinasi mereka yang terliar sekalipun tidak dapat mereka bayangkan hal itu. Dan Yusuf juga, saudara yang kasih Tuhan, begitu terharu dengan emosi, dia menangis keras-keras katanya, sampai-sampai orang-orang yang tadi dia suruh keluar bisa mendengar semua itu. Dan tentunya mereka segera memberitahukannya kepada Firaun, dan itu akan kita lihat belakangan. Tetapi fokus kini pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini adalah reuni terbesar sepanjang sejarah. Oh, ini adalah reuni yang lebih hebat dari cerita-cerita, saudara kasih Tuhan. Ini bukan hanya sekedar cerita, ini dicatatkan bagi kita. Dan tanpa adanya reuni ini tidak mungkin terjadi bangsa Israel. Tuhan telah bekerja sedemikian rupa dalam berbagai segi selama 22 tahun agar reuni ini terjadi. Dan reuni inilah yang bisa membuat adanya bangsa Israel di kemudian hari, di mana ke-12 suku Israel berkumpul kembali dan mereka saling mengasihi. Kini mereka bertindak sebagai satu unit, anak-anak Yakub, anak-anak Israel. Mereka bukan lagi masing-masing yang ingin saling membunuh, saling iri hati. Tidak. Kini Tuhan telah membentuk mereka melalui api-api pencobaan. Allah telah membentuk Yusuf. Allah tentu telah membentuk saudara-saudaranya yang lain juga melalui perjalanan waktu. Dan mereka kini telah siap untuk menjadi bapak nenek moyang dari suku Israel yang akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan aku Yusuf, kata Yusuf. Dan disinilah ya, Yusuf menggambarkan Yesus Kristus sekali lagi, di mana suatu hari nanti Yesus juga akan turun dari angkasa dan dia akan memperkenalkan diri kepada saudara-saudara sedagingnya, yaitu orang-orang Israel. Dan kalau di dalam Zakaria, coba kita buka dalam Zakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi memang 2000 tahun yang lalu orang-orang Israel telah menyalibkan Tuhan dan saudara mereka sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu, karena mereka tidak mengenali Dia sebagai pribadi yang sebenarnya, tetapi suatu hari Yesus akan menampakkan diri, dan mereka yang telah bertobat akan sadar apa yang telah mereka lakukan, bahwa mereka telah membunuh juru selamat mereka sendiri. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf akhirnya menyadari bahwa mereka telah menjual adik mereka yang akhirnya menjadi penolong mereka sendiri. Dan para saat itulah orang-orang Israel nanti di akhir zaman, pada kedatangan Yesus yang kedua, katanya mereka akan meratapi Dia. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan mereka akan meratap dan menangis dan menyesal, sebagaimana yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf pada saat itu. Oh, mereka menangis meraung-raung. Kalau kita baca kembali dalam Kejadian pasal yang 45, Yusuf bertanya kepada mereka, aku Yusuf, masih hidupkah Bapa? Memang sebelumnya Yusuf telah bertanya kepada mereka tentang bapak mereka, tetapi pada saat itu pertanyaan seolah-olah datang dari seorang asing, seorang penguasa yang hanya sekedar penasaran saja, yang hanya digelitik oleh rasa ingin tahu. Tetapi kini pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang anggota keluarga, seorang anak dari Israel sendiri, anak dari Yakub, sehingga pertanyaan itu membawa suatu kekuatan yang lebih dibandingkan ketika pertama-tama diserukan oleh Yusuf sebagai sang penguasa Mesir. Kini Yusuf sang anak bertanya kepada kakak-kakaknya, masih hidupkah Bapak? Dan sebagaimana dapat kita mengerti, mereka tidak dapat menjawab dia. Mereka keluh, saudara, dan mereka takut dan gemetar. Lalu kita baca sekarang ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita lihat di sini, sedemikian kagetnya kakak-kakak Yusuf, mereka tidak dapat berkata-kata. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka ketakutan. Mereka sadar bahwa dosa mereka telah begitu besar terhadap Yusuf, dan mereka juga sadar sepenuhnya bahwa mereka ada dalam kuasa Yusuf. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Yusuf telah sejak lama memaafkan mereka. Yusuf juga telah melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berubah. Bukankah demikian? Tuhan mengajari kita bahwa terhadap orang-orang yang telah berubah, kita memberikan mereka kesempatan yang kedua. Kita memberikan kepada orang-orang yang telah bertobat dari kesalahan mereka kesempatan yang kedua. Sebagaimana Barnabas dan Paulus akhirnya menyadari bahwa Markus telah bertobat, sehingga pada akhir pelayanannya pun Paulus mengakui bahwa Markus adalah seorang yang pelayannya penting baginya. Demikian juga di sini kita melihat Yusuf tidak lagi menaruh dendam atas mereka, dan Yusuf menjelaskan kepada mereka bahwa dia bisa melihat rancangan Tuhan yang indah dalam semua ini. 3 kali saudara, Yusuf berseru bahwa Tuhanlah yang telah menyuruh dia ke Mesir. 1 kali di ayat yang kelima dikatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di ayat yang ke-7, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-8, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Jadi Yusuf ingin menekankan kepada mereka bahwa dia bisa melihat rancangan Tuhan. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui semua yang terjadi justru untuk mendatangkan kebaikan. Bukan berarti bahwa kakak-kakaknya tidak bersalah. Oh, Yusuf bukan tidak tahu bahwa mereka jahat terhadap dia waktu itu. Dia tahu, tetapi dia sudah bisa memaafkan mereka, dan dia bisa melihat bahwa semua itu akhirnya membawa kepada kebaikan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapatkan di sini dia ingin menenangkan mereka. Jangan bersusah hati katanya. Dia membeberkan kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi, bahwa ada 7 tahun kelaparan ya. Yusuf yang tahu akan hal ini. Kakak-kakaknya tidak tahu berapa lama lagi kelaparan akan terjadi. Mereka hanya tahu bahwa mereka ada dalam suatu situasi ekonomi yang sangat sulit. Tetapi Yusuf tahu persis, sudah 2 tahun berlalu, masih ada 5 tahun lagi. Oleh karena itu, dia berkata bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan agar mereka bisa tetap hidup, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia berkata bahwa dia oleh karena penyertaan Tuhan telah menjadi bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanah Mesir. Dan ini memberikan suatu penafsiran bagi kita bahwa Firaun pada saat itu mungkin adalah Firaun yang masih sangat muda. Kita tahu bahwa Yusuf sendiri ya baru berumur sekitar 39 tahun pada saat itu. Barangkali Firaun masih adalah seorang anak muda, masih berumur 20-an tahun ya. Sehingga Yusuf dianggap sebagai bapaknya begitu, dan juga sebagai tuan atas seluruh tanah Mesir. Dan saudara yang kasih Tuhan, Yusuf memiliki sikap yang seharusnya kita teladani di sini. Bagaimana dia bisa melihat tangan penyertaan Tuhan dalam segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia bisa memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, dan dia bisa melihat ke depan dan mempergunakan posisinya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Saya menjadi teringat akan Esther, saudara kasih Tuhan. Esther yang secara ajaib terpilih menjadi ratu Raja Ahasuerus, dan ketika bahaya mengancam orang Israel, maka Mordekai berkata kepada Esther, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah terpilih sebagai ratu, di mana dia mempergunakan kekuasaan dan pengaruh yang dia miliki untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Demikian juga Yusuf. Mungkin, ya bukan mungkin lagi, tapi pasti untuk saat-saat seperti inilah di mana bangsa Israel yang masih dalam cikal bakalnya membutuhkan pertolongan. Tuhan telah menaikkan dan meninggikan seorang Yusuf ke dalam posisi yang sesuai agar dia dapat berbuat sesuatu bagi umat Tuhan. Nah, jikalau Anda telah Tuhan taruh dalam suatu posisi yang juga telah Tuhan rancangkan bagi Anda, apakah itu dalam posisi memiliki kekayaan materi, apakah itu dalam posisi memiliki pengaruh politik, apakah itu dalam posisi memiliki pengaruh dalam perusahaan Anda dan lain sebagainya, maukah Anda mempergunakan posisi Anda untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu umat Tuhan, untuk membantu gereja?
Maukah Anda menyumbangkan uang Anda untuk pelayanan Injil? Ya. Untuk itulah Tuhan telah memberkati Anda. Seperti Yusuf bisa melihat, untuk menyelamatkan saudara-saudaranya lah Tuhan telah menaruh di dalam posisi sebagai penguasa Mesir. Pertanyaannya adalah, ketika Anda masing-masing dalam posisi Anda hari ini, apakah sebagai kepala rumah tangga, apakah sebagai seorang businessman, businesswoman, apakah Anda memiliki harta kekayaan tertentu, apakah Anda memiliki pengaruh tertentu atas orang-orang tertentu, apakah Anda, apapun yang Anda miliki, waktu, talenta, bakat, coba Anda renungkan, apakah Allah telah memberikan semua itu kepada Anda untuk suatu tujuan tertentu, untuk pekerjaannya, untuk membantu umatnya, untuk membantu gereja-gereja lokal yang benar, untuk menyiarkan firman dan sebanyak mungkin orang diselamatkan. Maka pergunakanlah kesempatan yang telah Anda miliki itu. Coba kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 sekarang. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 berbunyi, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Dan kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Menyadari posisinya dan menyadari tanggung jawabnya untuk memastikan kelangsungan hidup keluarganya, atau minimal agar keluarganya tidak jatuh miskin. Karena memang Yakub dan anak-anaknya termasuk orang yang cukup kaya di wilayah itu. Tapi sekaya apapun Anda, kalau Anda tidak memiliki makanan untuk dibeli, saudara, maka Anda akan jatuh miskin. Mungkin mereka akan terpaksa harus mengorbankan banyak sekali dari ternak mereka. Bahkan mereka mungkin harus mungkin ada sebagian dari antara mereka harus mati, meninggal dunia, terutama yang kecil-kecil. Yusuf tidak ingin melihat itu terjadi. Oleh karena itu ia memberikan suatu misi kepada saudara-saudaranya, yaitu untuk pindah ke tanah Mesir. Mereka ditugaskan untuk memberitahukan kepada bapa, katanya. Ya, kembalilah kepada bapa, katanya. Dan Yusuf ingin segera bertemu dengan ayahnya. Dia menugaskan saudara-saudaranya untuk mengatakan kepada bapaknya bahwa dia masih hidup. Dan dia berkata bahwa segeralah pindah ke Mesir, dan dia menjamin akan memelihara hidup mereka. Bahkan dia sudah memiliki suatu pikiran di mana mereka bisa hidup. Dia sudah merancangkan bahwa mereka bisa tinggal di tanah Goshen, sebuah tanah yang sangat subur, ya. Dan dia memberitahu kepada mereka bahwa kelaparan masih lama, masih 5 tahun lagi. Dan dia memberitahu kepada mereka bahwa lihat, kalian sudah melihat dengan mata kalian sendiri. Dan dia mengacu kepada fakta bahwa adiknya Benyamin juga telah melihat dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ketika Yusuf dijual ke tanah Mesir ketika dia berumur 17 tahun, Benyamin masih hanya anak yang masih sangat kecil pada waktu itu. Mungkin dia tidak terlalu ingat akan kakaknya Yusuf pada saat itu, tetapi dia tentunya sering mendengar bapaknya bercerita tentang Yusuf, karena bapaknya tidak pernah lepas, tidak pernah sungguh-sungguh sembuh dari kesedihannya atas hilangnya, atau dalam tanda kutip kematian Yusuf. Dan Benyamin kini bertemu kembali dengan kakaknya yang sudah lama tidak dia lihat itu. Dan sungguh-sungguh dia bersukacita, dan katanya mereka saling menangis. Katanya dipeluknya leher menangis adiknya itu, dan menangis ia, dan menangis pula lah Benyamin. Kemudian Yusuf kembali mencium semua saudaranya dengan mesra, katanya. Dan akhirnya barulah mereka mulai bercakap-cakap. Oh, dan betapa tentu mereka saling berbagi cerita apa yang terjadi selama 22 tahun. Tentunya mereka dengan malu mengakui apa yang terjadi 22 tahun yang lalu. Kemudian mereka menceritakan tentang keluarga mereka. Saya yakin Yusuf kemudian memanggil istrinya dan kedua anaknya keluar untuk memperkenalkan Asnat, kemudian Manasye dan Efraim kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pun tentunya menceritakan tentang anak-anak mereka, menceritakan tentang harta benda mereka, bagaimana pekerjaan mereka selama ini, bagaimana ayah mereka
tentu mereka dapat berbicara lebih luasa sekarang, karena mereka bukan lagi menceritakan tentang ayah kepada seorang asing, tapi menceritakan ayah antara satu saudara kepada saudara yang lainnya. Baik, ayat yang ke-16 sekarang hingga ayatnya yang ke-20, saudara. Ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Ya, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini berita kedatangan dan penemuan keluarga Yusuf tentunya bukanlah berita yang dapat disimpan lama-lama. Kita sudah melihat bagaimana suara tangisan Yusuf tentunya sudah terdengar sejak lama, ya, ketika dia mulai pertama menangis. Dan walaupun Yusuf mulai berbicara dalam bahasa Ibrani dengan saudara-saudaranya dan banyak antara orang Mesir yang tidak mengerti, namun tentunya ada sebagian yang mengerti, minimal penerjemah mereka. Mereka mulai menyadari siapa yang datang, dan ini adalah saudara-saudara Yusuf, keluarganya. Dan Yusuf sendiri sebagai orang yang sangat dihormati di Mesir, yang dianggap sebagai penolong dan penyelamat Mesir, seorang yang sangat dihormati. Tentu berita tentang datangnya keluarganya tidak akan lama-lama tersembunyi. Segera hal ini sampai kepada telinga Firaun, dan Firaun rupanya pun menganggap bahwa kalau Yusuf adalah orang yang sedemikian luar biasa, maka tentunya keluarganya juga adalah seorang yang sedemikian luar biasa. Dan segera ia memerintahkan kepada Yusuf, ya, membuktikan bahwa dia memang pangkatnya lebih tinggi daripada Yusuf. Dia memerintahkan kepada Yusuf untuk segera menjemput keluarganya datang ke Mesir, ya. Ini adalah perintah yang baik, saudara, perintah yang dengan senang hati akan dilakukan oleh Yusuf, ya. Pertama-tama tentunya dia memastikan bahwa mereka pulang membawa bahan makanan, ya. Jadi binatang-binatang harus dimuati, ya. Kemudian diisikan gandum, tentunya gratis sekarang, mereka tidak usah susah-susah untuk membelinya lagi dengan uang lain sebagainya. Kemudian Firaun tentunya berharap bahwa keluarga Yusuf ini dapat bergabung dengan Yusuf di Mesir. Tentunya dia takut kalau keluarganya tidak mau ke Mesir, maka Yusuf akan terpaksa pergi ke Kanaan, dan dengan demikian Mesir akan kacau. Oleh karena itu Firaun segera mengundang saudara dan keluarga Yusuf untuk datang ke Mesir. Dan bahkan Firaun menawarkan barang-barang yang terbaik di Mesir untuk menggantikan barang-barang yang mungkin harus ditinggalkan oleh keluarga Yakub ketika mereka harus pindah ke Mesir ini. Oke, kemudian kita lihat lagi ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Perintah Firaun itu adalah perintah yang menyenangkan, dan oleh karena itu segera dilaksanakan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka memasukkan membawa bahan makanan, ya, dan ada hadiah tambahan, yaitu mereka mendapatkan pakaian, ya. Kata pesalin di sini, ya, adalah kata lain untuk semacam potong pakaian begitu. Khusus untuk Benyamin, ya, diberikannya lebih banyak lagi daripada oleh Yusuf, ya. Tentunya karena dia adalah adik kandungnya sendiri, ya, dan dia tahu bahwa saudara-saudara yang lain sudah bukan tipe yang iri hati lagi, ya. Memang kalau ada orang memberi kepada orang lain lebih daripada kepada kita, kita tidak punya hak untuk marah, untuk iri. Toh barang itu adalah hadiah, kita tidak bekerja untuknya, dan kalau orang itu mau lebih bermurah hati kepada orang lain daripada kepada kita, apa hak kita untuk marah, ya? Sama sekali tidak ada.
Dan coba kita lihat di sini, ya, akhirnya semuanya dimuati oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada ayahnya, makanan seisi 10 ekor keledai jantan dan 10 ekor keledai betina yang sanggup mereka bawa, gandum, roti, hasil tanah yang terbaik dari tanah Mesir. Semuanya dia kirim. Dan juga ada kereta-kereta untuk membawa mereka. Yang menarik di sini adalah bahwa kata kereta pertama kali muncul dalam Alkitab di Kejadian pasal 45 ini, ya, yaitu di ayatnya yang ke-19, di mana dikatakan selanjutnya engkau mendapat perintah begini, katanya, ya, bawalah kereta dari tanah Mesir. Ini adalah kali pertama dalam Alkitab kata kereta muncul. Dan diulangi lagi di ayatnya yang ke-21, ya, Yusuf memberikan kereta kepada mereka. Dan mungkin kereta adalah sesuatu yang masih cukup lux saat itu dan hanya banyak terdapat di Mesir saja. Mungkin di tempat-tempat lain tidak banyak terdapat, dan baru belakangan mereka meniru dari orang Mesir. Tapi yang jelas kata kereta muncul pertama kali di sini dalam Alkitab. Tentunya sudah ada kereta sebelum ini, tapi inilah pertama kali muncul. Kita lanjutkan dan kita selesaikan ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ketika melepas saudara-saudaranya, dia berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan, ya. Mungkin dia mengantisipasi bahwa saking semangatnya mereka bahkan akan saling cekcok, mereka akan saling menyalahkan kembali mengenai hal 22 tahun silam. Tetapi Yusuf tidak mau itu. Dia ingin agar mereka dengan aman, tenang, dan damai sampai kepada bapak mereka, menceritakan semuanya, kemudian kembali kepadanya. Dan memang Alkitab tidak mencatat bahwa mereka ada berbantah-bantah. Mereka sepertinya sampai kepada Yakub tanpa suatu insiden yang berarti. Dan tentunya ayahnya ketika menanti-nantikan mereka kembali, dia melihat-lihat apakah Benyamin ikut bersama dengan mereka. Dan ketika dia melihat Benyamin, tentunya hatinya sedikit lega. Ketika dia melihat Simeon juga ikut kembali, hatinya semakin lega. Anak-anaknya lengkap kembali, mungkin dalam hatinya dia berpikir demikian. Dan sambil dia mengingat bahwa anak-anaknya lengkap kembali, mungkin hatinya kembali pedih bahwa satu anaknya yang tersayang, Yusuf, telah tiada. Tetapi saudara kasih Tuhan, betapa kagetnya dia ketika anak-anaknya yang lain justru dengan semangat berlarian turun dari kereta mereka dan berseru-seru kepadanya, Bapak, Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup. Oh saudara, Alkitab mencatat bahwa pada awalnya Yakub tidak mau mempercayai mereka, hatinya dingin, saudara kasih Tuhan. Tetapi akhirnya dia melihat kereta-kereta yang dikirim oleh Yusuf. Dia sadar bahwa itu semua tidak mungkin terjadi tanpa alasan, dan bahwa anak-anaknya mengatakan kebenaran. Tentulah pada saat ini anak-anak Israel harus membeberkan kepada ayah mereka apa yang kejahatan yang telah mereka lakukan 22 tahun silam. Tetapi Yakub tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Dia hanya berkata, aku ingin pergi melihat Yusuf sebelum aku mati. Dan kalau kita lihat di sini, saudara kasih Tuhan, kita akan lanjutkan di pasal yang ke-46 pada sesi berikutnya, bagaimana Yakub pindah ke Mesir, bagaimana dia bertemu kembali dengan Yusuf, anaknya yang tersayang, dan bagaimana kelanjutan dari kisah semua ini. Nantikan hanya dalam acara Mutiara Kebenaran di waktu yang selanjutnya. Dan saya undur diri dulu, kiranya kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari halaman-halaman kitab suci. Dan sekian, sampai bertemu kali berikutnya. Saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.